Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi hari ini perenungan kita dalam tema peristiwa-peristiwa akhir zaman. Saya beri judul Peperangan Gaib, yang saya dasarkan pada Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk berkat pemeliharaan Tuhan. Dan kami juga mohon berkat bimbingan Roh Kudus ketika kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyanggupkan kami mengerti dan menanamkan dalam hidup kami sebagai benih-benih kebenaran yang akan mempertumbuh iman kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku, ketika kita melewati hari-hari yang kita lalui beberapa hari belakangan ini, kita terus mendengar dari media-media pemberitaan tentang perang dan perang. Peperangan yang mungkin berada sekarang di sekitar Timur Tengah membuat kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan baik orang-orang, bangsa-bangsa di sekitar Timur Tengah. Demikian juga bahkan orang-orang dan bangsa-bangsa yang jauh dari mereka. Di antaranya bahkan mereka juga memberikan dukungan, memberikan berbagai support, ya, baik secara mental, mungkin juga secara fisik, ya. Tetapi yang saya ingin bagikan saudaraku sekalian, peperangan yang sesungguhnya bukanlah peperangan secara fisik, peperangan yang kita lihat dari berita, gambar, dan juga video, tetapi peperangan gaib di antara kuasa gelap dan kuasa Tuhan, kuasa setan dan kuasa Kristus. Dan saudaraku sekalian, ada hal juga yang perlu kita dasari. Penting sekali bahwa di antara perdebatan, pertentangan, dan peperangan, di antara mereka ada kelompok orang yang sedang bertepuk tangan. Mereka begitu senang melihat peperangan. Mereka benar-benar mendapat keuntungan dari peperangan. Dan mereka yang bertepuk tangan dan mendapat keuntungan dari peperangan ini, mereka sesungguhnya adalah kelompok penjahatnya. Dan saudaraku sekalian, dalam dunia gaib ini, siapakah yang bertepuk tangan kalau kita berperang? Tentu setan bertepuk tangan karena sebuah peperangan. Tetapi Tuhan tentu saja sedih melihat peperangan. Tuhan rindu ada kedamaian, ada kesatuan, ada cinta kasih di antara umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh memang itu akan terjadi, karena firman Tuhan Matius pasal 24 mengingatkan kembali, dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman memang akan ada peperangan yang terjadi di dunia ini. Bahkan disebut menjelang berakhirnya zaman, peperangan semakin menjadi-jadi. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita lihat apa yang dikatakan pengajaran firman Tuhan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan peperangan-peperangan dan kaitannya dengan semua peristiwa di akhir zaman. Sesungguhnya bukan hanya setan sendirian, tapi setan membawa banyak pengikutnya, yakni malaikat-malaikat yang jatuh, malaikat-malaikat yang menjadi penentang Tuhan, yang mengikuti Lucifer, sang penghulu kegelapan itu. Dan mereka bisa tampak di dunia ini. Saya ingin bacakan tulisan inspirasi dari hamba Tuhan Ellen G. White dalam buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman.
setan akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menggoda manusia supaya tidak setia kepada Allah. Dia dengan para malaikat yang sudah jatuh bersama dia akan tampak di bumi ini sebagai manusia yang berusaha untuk menipu. Malaikat-malaikat Allah juga akan tampak seperti manusia dan akan menggunakan setiap sarana yang ada dalam kekuasaan mereka untuk menggagalkan rencana musuh. Malaikat-malaikat jahat dalam bentuk manusia akan berbicara dengan orang-orang yang mengenal kebenaran. Mereka akan menyalah tafsirkan dan memutarbalikkan ucapan-ucapan dari para pesuruh Allah. Apakah umat gereja kita sudah lupa akan amaran yang jelas seperti yang saya bacakan tadi dalam Efesus pasal yang ke-6, bahwa kita sedang terlibat dalam peperangan dengan bala tentara kegelapan? Kecuali kita mengikuti dari dekat pemimpin kita itu, setan akan meraih kemenangan atas kita. Sekali lagi, kita harus lebih dekat dengan pemimpin kita, Tuhan Yesus Kristus yang adalah pemenang peperangan itu. Dan semakin dekat dalam mendekati akhir zaman ini, semakin menghebat peperangan itu. Yang saya maksud adalah peperangan di antara kuasa-kuasa di dunia roh, kuasa gelap semakin menjadi-jadi untuk membawa kemenangan, yakni meraih orang-orang, bahkan orang pilihan Tuhan untuk boleh dibawa dalam kejatuhan, keruntuhan. Malaikat-malaikat jahat dalam bentuk orang-orang percaya akan bekerja dalam barisan kita untuk menanamkan rasa tidak percaya yang kuat. Janganlah ini mengecewakan kamu, tetapi serahkanlah hati yang benar kepada pertolongan Tuhan untuk melawan kuasa dari kaki tangan setan itu. Kuasa-kuasa jahat ini akan bergabung dalam perhimpunan kita bahkan. Bukan untuk menerima berkat, melainkan supaya menghadang pengaruh-pengaruh roh Allah. Saudaraku, kita sebagai umat Tuhan tentu harus lebih peka kepada bisikan roh Tuhan. Tidak sulit bagi malaikat-malaikat jahat itu untuk menyaru sebagai orang-orang saleh. Karena memang secara alamiah, malaikat-malaikat jahat itu adalah malaikat juga yang punya kemampuan untuk berubah rupa. Dan orang-orang berdosa yang sudah mati juga bisa ditunjukkan dalam diri rupa malaikat jahat itu. Dan membuat penyamaran ini tampak di mata manusia. Tampak begitu tidak bisa mudah untuk dibedakan. Pemunculan ini akan lebih sering terjadi, dan perkembangan tabiat yang lebih mengagetkan akan tampak pada waktu kita mendekati akhir zaman, mendekati kiamat. Sesungguhnya adalah penipuan setan yang paling berhasil dan mengagumkan. Satu penipuan yang diperkirakan akan memikat simpati mereka yang telah menguburkan kekasih-kekasih mereka. Malaikat-malaikat jahat muncul dalam sosok orang-orang yang dikasih itu dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan mereka dan memperlihatkan tingkah laku yang mereka buat semasa hidup. Dengan cara ini mereka membuat orang-orang percaya bahwa sahabat-sahabat mereka yang sudah meninggal itu sekarang menjadi malaikat-malaikat yang melayang-layang di atas mereka dan bisa berbicara dengan mereka. Ini penipuan di akhir zaman, saudaraku. Malaikat-malaikat jahat ini yang disangka adalah sahabat-sahabat yang sudah meninggal dunia dihormati bahkan mungkin sebagai orang suci dan didewakan. Dan bagi banyak orang, kata-kata mereka mempunyai pengaruh yang lebih besar ketimbang firman Allah. Wah, luar biasa, saudaraku sekalian. Bila mana ini sudah mulai terjadi, banyak orang sudah mulai percaya kepada kata-kata kuasa kegelapan karena mereka mirip, ya, serupa sekali dengan orang-orang suci yang dianggap suci tadi, ya. Setan terus akan berusaha menampilkan rupa sahabat-sahabat yang sudah meninggal. Dan penipuan ini sempurna. Rupa yang dikenali, kata-katanya, nadanya ditampilkan dengan ketepatan yang mengagumkan. Ya, kalau sekarang barangkali sudah ada AI yang walaupun mungkin saya tidak bisa berbahasa Mandarin, tidak bisa berbahasa Perancis, saya bisa berbahasa seperti itu.
Dan orangnya pun bisa, suaranya pun bisa dirubah seperti itu. Kalau dalam video bahkan wajahnya pun bisa dirubah seperti orang apapun. Dan itu bukan AI, saudaraku sekalian. Sungguh sesuatu yang akan terjadi benar-benar karena malaikat-malaikat jahat itu yang melakukannya. Dan kita harus waspada, saudaraku sekalian. Bahkan lagi, setan bukan hanya menyaru atau menjadi rupa seperti orang-orang yang dikenali oleh sahabat-sahabatnya atau saudara, bahkan dia menyaru seperti Kristus. Musuh itu bersiap untuk menipu seluruh dunia dengan kuasa yang dapat mengadakan mujizat. Dia akan mengambil rupa seperti malaikat-malaikat terang untuk menyaru seperti Yesus Kristus. Dan saudaraku sekalian, teknologi memang bisa membuat itu. Bisa suara muncul dari langit menggelegar, dan bisa muncul rupa seperti rupa Kristus yang sering digambarkan di gambar-gambar media-media. Tetapi sesungguhnya yang akan terjadi berikutnya bukan karena teknologi itu, tetapi setan sendiri akan muncul seperti Kristus. Itu sebabnya bila mana kita membaca Matius pasal 24 tentang nabi palsu dan Kristus palsu. Masih ingat perenungan pada beberapa waktu yang lalu, di mana kata Mesias palsu dalam bahasa Siro Aramaik, ya, itu adalah kata yang sekarang ini biasa digunakan oleh saudara kita sebagai Dajjal, ya, kata yang sesungguhnya adalah kata Dagala Mesiha, yaitu artinya adalah Mesias palsu, Dajjal. Dan itu benar-benar akan terjadi dan sungguh terjadi dan memang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Dia bukan hanya mengambil rupa orang-orang yang kita kenal, yang sudah mati, tetapi juga menyaru seperti Kristus. Jika sekarang ini manusia begitu mudah disesatkan, bagaimana mereka bisa bertahan bila setan menyaru sebagai Kristus? Mudah sekali orang tertipu sekarang. Apalagi dengan diiming-imingi. Ya, banyak orang tertipu melalui upaya orang menipunya melalui online, media-media online. Apalagi mereka akan berhadapan dengan sang penipu ulung, setan. Dan bahkan bisa mengadakan mujizat-mujizat. Siapa yang tidak akan goyah dan oleh penyamarannya seperti ini, yang mengaku sebagai Kristus padahal dia hanyalah setan yang menggunakan rupa Kristus dan seolah-olah melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Setan akan memulai pertarungan dan mengambil rupa Kristus. Dia akan mengemukakan kenyataan yang tidak benar, menyalahgunakan dan menyelewengkan segala yang dapat dia lakukan. Satu kuasa dari bawah tanah sedang bekerja untuk menampilkan babak-babak terakhir yang hebat dari drama itu. Setan sedang datang sebagai Kristus dan bekerja dengan segala tipuan ketidakbenaran melalui mereka yang mengikatkan diri bersama-sama dalam persekutuan rahasia. Saudaraku, mungkin sesuatu yang boleh jadi ini sesuatu yang gaib dan terlihat mungkin sebagai sesuatu yang tidak mudah terjadi, tetapi dalam kuasa setan yang adalah secara alami adalah malaikat yang jatuh, maka penipuan-penipuan ini sangat mudah dilakukan. Berikutnya lagi, ada batas yang tidak dapat dilewati oleh setan. Dan di sini dia menggunakan penipuan sebagai penolong dan memalsukan pekerjaan yang sebenarnya tidak berkuasa untuk dilakukan. Pada akhir zaman dia akan tampil sedemikian rupa untuk meyakinkan manusia bahwa dialah Kristus itu yang datang untuk kedua kalinya ke dunia ini. Benar-benar dia akan mengubah dirinya menjadi seorang malaikat terang. Tetapi sekalipun dia akan tampil dengan sosok Kristus dalam segala segi, sejauh hanya penampilannya saja, hal itu tidak akan memperdayai siapapun kecuali mereka yang seperti Firaun, yakni memang hatinya memang sudah mau menolak saja, walaupun ada bukti-bukti kebenaran.
hatinya memang tidak mau menerima, menolak setiap kebenaran. Sebagai lakon puncak dari drama penipuan besar itu, setan sendiri akan menyaru sebagai Kristus. Gereja sudah lama mengaku menantikan kedatangan juru selamat. Tentu saja kita adalah bagian daripada orang-orang itu yang memang kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, sebagai wujud dari pengharapan kita yang mulia. Sekarang penipu besar itu hendak menampilkan diri seakan-akan Kristus sudah datang. Di berbagai bagian dunia ini, setan akan menyatakan dirinya di antara manusia sebagai satu oknum yang gemerlap, menyerupai gambaran putra Allah yang diuraikan Yohanes dalam kitab Wahyu. Kemuliaan yang menyelubungi dia tak tertandingi oleh apapun yang pernah disaksikan oleh mata manusia yang fana. Seruan kemenangan bergema di angkasa, Kristus sudah datang, Kristus sudah datang. Sebenarnya ini yang akan ditirukan oleh setan, tapi setan tidak mampu melakukannya. Setan berupaya untuk menunjukkan bahwa Yesus sudah datang, dan banyak sekarang sudah terjadi. Benar-benar menunjukkan bahwa saya Kristus itu. Di sana dan di sini, termasuk di India, termasuk di Indonesia, banyak cerita-cerita sudah terjadi. Dan bahkan teknologi sudah digunakan untuk menunjukkan bahwa Kristus datang di sana dengan muncul gambarnya di pintu gereja, di kaca-kaca jendela gereja. Ada juga muncul dalam tiupan angin oleh karena ada gambar Yesus yang muncul dalam debu yang tertiup angin. Wah, rupanya berita-berita seperti ini membuat banyak orang terkecoh. Sungguh Kristus sudah datang, tapi sesungguhnya adalah penipuan setan. Orang banyak merebahkan diri di hadapannya, bahkan dengan penghormatan. Itu sudah terjadi, saudaraku sekalian. Sementara dia mengangkat tangannya dan mengucapkan berkat kepada mereka, sebagaimana Kristus memberkati murid-muridnya ketika ia berada di bumi ini. Suara lembut dan menawan namun merdu, dengan nada yang lembut dan berpengasihan, dia mengumpulkan beberapa kebenaran semawi yang mulia yang pernah diucapkan oleh juru selamat dulu. Saudaraku, bagi orang-orang Kristen, bagi sebagian non-Kristen juga yang memang percaya kepada Kristus, menantikan kedatangan dan peristiwa yang hebat ini. Jangankan ini, saudaraku sekalian, ketika orang sudah berlama-lama mengalami sakit penyakit yang sangat serius, banyak orang datang untuk mencari kesembuhan dengan cara-cara yang aneh. Ya, ada air ajaib kah? Orang mencari air itu untuk kesembuhannya, walaupun tidak masuk akal. Namun saudaraku sekalian, kenyataannya banyak orang mudah tertipu karena mungkin sudah sangat kesal dengan penyakitnya, apapun yang disuruh orang dilakukannya. Demikian juga, terlebih lagi, kedatangan Kristus dengan kepalsuan yang dibuat oleh setan disarukan atau ditipu dengan cara bahwa banyak orang memang menanti kedatangan Kristus. Jadi setan menyadari bahwa dia hampir kalah dalam pertarungannya. Dia tidak dapat menguasai seluruh dunia. Dia mengadakan usaha terakhir yang nekat untuk mengalahkan umat yang setia dengan penipuan. Dia melakukan ini dengan menyaru seperti Kristus. Dia menyalut dirinya dengan jubah kebesaran persis seperti yang digambarkan dalam khayal Yohanes. Dia berkuasa melakukan hal ini. Dia akan tampak kepada para pengikutnya yang sudah tertipu, yaitu dunia Kristen. Dunia Kristen, karena orang Kristen yang menantikan kedatangan Yesus dan tertipu dengan penampilan fisik. Dunia Kristen yang tidak menerima kasih akan kebenaran, melainkan bergemar dalam ketidakbenaran, dalam pelanggaran hukum, sebagaimana Kristus yang datang untuk kedua kalinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih banyak lagi rencana-rencana atau nubuatan-nubuatan yang mana penipuan-penipuan akan semakin menjadi-jadi, karena setan sudah tahu bahwa harinya atau waktunya sudah semakin singkat. Dalam hal ini, catatan inspirasi dari tulisan Roh Nubuat mengatakan, setan tidak diizinkan untuk memalsukan cara kedatangan Kristus, dan hal yang mustahil untuk dibuatnya. Kedatangan Kristus yang sangat gemerlap, di mana seluruh malaikat sorga
datang ke dunia ini. Satu malaikat saja, saudaraku sekalian, satu malaikat saja datang ketika Yesus dibangkitkan, sudah membuat terang benderang yang luar biasa, dan membuat orang bahkan yang hadir tidak mampu untuk melihatnya. Terlebih lagi kalau beribu-ribu berlaksa-laksa, sungguh mustahil untuk bisa ditandingi oleh kuasa setan untuk bisa menipu manusia dalam proses kedatangannya itu. Setan akan datang menyaru seperti Yesus Kristus, mengadakan mujizat-mujizat yang dahsyat dan berusaha akan sujud menyembahnya sebagai Yesus Kristus. Kita akan diperintahkan agar menyembah oknum ini, yang dunia akan memuliakannya sebagai Kristus. Apa yang akan dilakukan? Beritahukan kepada mereka bahwa Kristus telah mengamarkan kita tentang musuh ini, yaitu musuh manusia yang paling jahat namun mengaku dirinya Allah. Dan ketika Kristus akan menampakkan dirinya, akan disertai kuasa dan kemuliaan yang besar, diiringi oleh 10.000 beribu-ribu malaikat, dan bahwa apabila ia datang, maka kita akan mengenal suaranya. Suara yang kita kenal, suara yang memang selama ini kita dengar ketika kita belajar firman Tuhan, berdoa, kita mendengar bisikannya untuk menuntun kita sesuai dengan kebenaran Alkitab yang adalah firman Tuhan. Saudaraku sekalian, melihat peperangan ini yang terus berlangsung sejak manusia ada tentunya. Terus peperangan ini terjadi. Dan di akhir zaman peristiwa-peristiwa peperangan gaib ini akan semakin dapat dilihat. Dan bagi umat Tuhan, kita akan lebih merasakan dan kita akan terhindar dari penipuan-penipuan setan. Tuhan Yesus kiranya menolong dan berkati kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk peringatan dan amaran yang Tuhan nyatakan, sehingga kami boleh kuat dan teguh dalam iman dan terhindar dari penipuan setan. Tuhan, kuatkan kami agar kami semakin mengenal dan mendengar suara Tuhan. Terlebih kebenaran firman Tuhan akan semakin meneguhkan dan menguatkan kami, menjadi kekuatan dan menjadi pagar, menjadi fondasi hidup kami. Terima kasih Bapa untuk pengajaran firman-Mu. Mohon berkat untuk setiap pendengar yang saat ini lemah iman, teguhkan dan kuatkan oleh firman Tuhan. Dan Roh-Mu menyanggupkannya, bahkan juga saudara kami yang dalam keadaan sakit fisiknya, jamahan tangan Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Dan sepanjang hari ini dalam kegiatan ibadah kami, biarlah boleh membawa hormat bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.